Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kembali membahas ya sebuah SSD SATA 3. Ini keluaran dari RX 7 yang Apocalypse. Ini kapasitasnya 1 tera ya. Sudah ya tadi ya revisi 3 atau SATA 3 ini 6 GB per second ya. Nah, ini dia 6 GB per second kecepatannya. Nanti seperti biasa akan coba bongkar ya di dalamnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Nah, ini bagian belakangnya ya. Ini garansinya kalau nggak salah 1 tahun ini ya, kalau nggak salah ya. 1 tahun dari si RX 7 ini. Oh, ini 3 tahun ya, sorry. Ini garansinya 3 tahun dari RX 7-nya ya. Oke, tadi ya untuk harga itu ada di kisaran antara 500 sampai 600 ribuan ya, tergantung toko yang menjual untuk kapasitas 1 tera ini. Oke, kita buka ya di dalamnya. Nah, ini dia ya. Ini bahannya pun sama, plastik ya. Depan ataupun belakang ini plastik. Nah, ini ya. Nah, ini dia spesifikasinya. Ini sayangnya dia nggak ada klaim ya. Jadi kecepatannya berapa dia nggak ada klaim nih. Nah, ini 1 tera. Biasanya kan ada write read-nya berapa, write-nya berapa. Ini tidak ada. Oke, kita langsung aja mungkin ya. Kita simak video mengenai tes di Crystal Dismark, terus di Sentinel, sama di Coffee File. Dan terakhir, seperti biasa, Omang akan kasih rekomendasi ya. Oke, ini dia hasil tes dari SSD SATA RX 7 yang 1 tera ya. Kalau sebelumnya emang pernah mengetes yang 120 GB ya. Nah, hasilnya responnya cukup bagus gitu ya di beberapa videonya. Nah, ini yang 1 tera emang coba review lagi ya, walaupun tidak dibandingkan. Dari hasil pembelian untuk Sentinel ini health-nya 100 dan juga performance-nya itu 100. Jadinya ini menunjukkan bahwa si RX 7 ini benar-benar baru lah gitu ya, belum dipakai. Jadi kategorinya ya cukup baik lah gitu ya. Terus untuk Crystal Dismark ini diklaim yang link penjualan ini mencapai, dia klaimnya di 550 MB ya untuk read-nya. Nah, hasil tes di 556 atau ya ada selisih sedikit ya, cuma 6 MB lebih cepat sih, nggak terlalu signifikan sebenarnya ya untuk read-nya. Nah, untuk write ini rada lumayan ya, selisihnya itu sampai ke 44 MB per second, lebih cepat, dimana klaimnya itu ada di 470 MB per second. Hasil tes dari Crystal Dismark ini ada di 514 ya, tadi ya 44 MB per second lebih kencang gitu ya, lumayan lah untuk write-nya. Nah, untuk copy file yang 24 GB ini ada di 45 detik ya. Jadi ya kecepatannya untuk copy filenya itu di 533. Ini malah lebih kencang lagi ya write-nya kalau di perhitungan write-nya untuk copy file gitu. Dengan kondisi ya tadi ya, kondisinya masih kosongan ya. Kalau lebih kalau sudah terisi biasanya memang secara perlahan menurun gitu ya kecepatannya. Terus jadi harga per giganya ya jatuhnya 650 rupiah per giga ya. Ini sedangkan jika kita membandingkan dengan hard disk
ini ya jatuhnya untuk yang 1 tera itu di 410 perak gitu ya per giga. Nah, ini mending ini kalau menurut Mang ya ngambilnya selisih ya sekitar 240 perak gitu ya. Cuman kecepatannya ini bisa mencapai 10 kali lebih cepat ya. Kecepatan read dan write-nya gitu untuk buka file ataupun main game dan lain-lain gitu ya. Booting Windows dan lain-lain. SSD ini memang lebih cepat dibandingkan dengan hard disk gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana Mang? Ya kesimpulannya dengan harga yang sekarang ya dengan sangat murah gitu terutama untuk storage dan lain-lain ya ataupun untuk boot awal ya lumayan rekomendasi ya recommended gitu. Terutama kalau Mang sendiri mungkin kalau untuk yang 1 tera ini ya lebih untuk storage ya. Karena nantinya untuk render video dan lain-lain akan lebih kencang sih jatuhnya gitu ya. Jadi ya tadi ya cukup recommended. Nanti jatuhnya juga harganya itu lebih murah ya dibandingkan dengan yang kapasitas lebih rendah ataupun dengan hard disk itu sendiri ya jika kita memperhitungkan kecepatan dari SSD ini sendiri. Itu ya mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.